Komputer di bawah. Hah? B. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga dari mata kuliah analitika data, ya, yaitu tentang data science methodology, ya. Jadi materinya sudah saya upload di Spada dalam bentuk video, ya. Ada 12 video yang saya upload, jadi kalian nanti bisa lebih detail sebetulnya di situ, ya, walaupun videonya dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan coba jelaskan maksud dari video yang sudah saya upload, ya, yang dalam bahasa Inggris itu untuk memudahkan pemahaman saja. Saat saya masuk ke sepadanya. Oke, ini ya, di Spada sudah ada 13 video. Walaupun video pertama ini hanya pendahuluan, gitu ya, jadi hanya pengantar. Yang materi itu mulai di video yang kedua. Ini membahas tentang metodologi dalam data science atau data science metodologi, ya. Jadi kalau di video pertama itu lebih membahas pengertian apa itu data science metodologi, ya. Kita coba dengarkan. Ini videonya pendek-pendek. It won't be in the form you experience here, but rather through the stories you'll be sharing with others, as you explain how your understanding of the question resulted in an answer that changed the way something is done. Despite the recent increase in computing and access to data for the last couple of decades, our ability to use the data within the decision-making process is either lost or not maximized, as all too often we don't have a solid understanding of the questions that we ask and how to apply the data correctly to the problem at hand. Here is a definition of the... Oke, tadi itu menjelaskan bahwa ya perkembangan teknologi, gitu ya, dengan semakin banyaknya data seperti yang dijelaskan kemarin, itu bisa kalau misalnya tidak disertai dengan di sini disebutkan kemampuan untuk menggunakan data, ya, dalam pengambilan keputusan, gitu ya, maka ya menjadi kerugian. Jadi kita tidak bisa mengambil keuntungan, gitu ya. Makanya perlu understanding di sini, perlu pemahaman yang benar, gitu. Artinya data itu kan sangat banyak. Kemudian juga dengan perkembangan teknologi, dengan computing power, jadi hardware komputer yang semakin berkembang, di mana dia bisa mengolah data dalam jumlah banyak, dalam big data, itu harus kita bisa manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Ya tentu saja untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemarin yang sudah disebutkan, gitu ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan di perusahaan dengan pemanfaatan data dan bisa memberikan daya saing bagi perusahaan dengan pemanfaatan data itu. Nah, selain itu juga harus ditunjang dengan ya metodologi yang tepat.
Dan di sini di awal dijelaskan apa sih itu metodologi. Metodologi lah kalau kita bisa. Jadi metodologi itu adalah suatu sistem dari metode, jadi langkah-langkah yang digunakan pada suatu area studi tertentu, suatu aktivitas. Itu adalah metodologi. Ya, jadi di dalam data science pun itu punya metodologi. Ya, nanti di It's important to pertemuan consider ini akan because membahas all itu. too often there's a temptation to bypass methodology and jump directly to solutions. Doing so, however, hinders our best intentions in trying to solve the problem. This course has one purpose, and that is to share a methodology that can be used within data science to ensure that the data used in problem solving is relevant and properly manipulated to address the question at hand. The data science methodology discussed in this course has been outlined by John Rollins, a seasoned and senior data scientist currently practicing in IBM. This course is built on his experience and expresses his position on the importance of the Nah, ini metodologi ini pertama kali dikenalkan oleh seorang data scientist IBM ya. IBM Analytics namanya John Rollins. following methodology to be successful. In a nutshell, the data science methodology. Nah, apa sih metodologi yang ada di data science? Nih, itu ada langkah-langkahnya digambarkan dalam flow yang ini ya, mulai dari business understanding, analytical approach, data requirement, data collection, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, sampai kepada feedback. Nah, disebutkan bahwa metodologi data science itu untuk dilakukan untuk bisa menjawab paling tidak 10 pertanyaan ini. Ya. Jadi misalnya mulai apa problem yang akan diselesaikan, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan data untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian nanti masuk ke itu ada di mulai dari bagaimana kita memahami masalahnya atau memahami tadi ya masalah apa yang sedang itu ada di business understanding. Kemudian nanti ke pendekatan analitik. Nah, pendekatan analitik lebih kepada tadi langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian masuk ke data apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada proses berikutnya pengumpulan data, data understanding, jadi pemahaman terhadap data. Kemudian nanti ada data preparation, ya, menyiapkan datanya. Nah, ini juga ada tanda panah yang bolak-balik di sini ya, dari data requirement dengan data collection misalnya ada tanda panah bolak-balik. Itu artinya misalnya kita butuh data apa, kemudian kita mulai mengkolek datanya, kalau datanya kurang ya berarti balik lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi bolak-balik. Kalau memang masih butuh diulangi lagi. Termasuk juga data understanding. Jadi pemahaman terhadap data setelah datanya dikumpulkan ini juga sifatnya bolak-balik ya. Kemudian nanti di data preparation, persiapan data. Nah, ini ada loop di sini ya, ada loop. Kalau misalnya datanya kurang setelah dilakukan data preparation, maka berarti kita harus ambil data ulang. Nah, setelah datanya siap, maka kita buat modelnya. Sampaikan ya, modelnya ini biasanya menggunakan model-model machine learning. Nanti setelah ini kita akan membahas model-model machine learning. Yang kemarin ada regresi, ada klasifikasi dan sebagainya. Ini adalah model-model machine learning biasanya yang dipakai di sini. Kemudian setelah modelnya jadi, kita lakukan evaluasi terhadap model tersebut. Kemudian baru masuk ke deployment, jadi penerapannya. Nah, setelah diterapkan, maka kita juga bisa meminta feedback dari user model yang kita gunakan tadi. Nah, ini juga nanti ada loop. Ya, misalnya setelah ada feedback, oh ini modelnya kayaknya kurang begini. Nah, ini nanti ada perbaikan terhadap model. Jadi terus seperti itu, sehingga sebetulnya metodologi data science itu sifatnya iteratif. Ya, jadi terus berjalan. Ya, terus diperbaiki. Kalau ada yang kurang, terus diperbaiki sebagainya.
Jadi, ini kita nanti akan bahas di video-video berikutnya itu secara lebih detail dari masing-masing ini. Nah, tapi secara umum metodologi dari data science itu mulai dari business understanding ya sampai kepada pemberian feedback. Nah, ini termasuk juga nanti di tugas besar kalian. Jadi tugas besar kalian itu mengikuti metodologi data science. Ya, data science metodologi ini. Ya, business understanding itu maksudnya bukan hanya ya itu nanti akan lebih banyak kepada masalah apa yang ingin kalian angkat, topik apa yang ingin kalian kerjakan, masalah apa yang ingin kalian coba selesaikan. Itu adalah di business understanding. Ya, itu nanti di tugas besar kalian tuh mencakup ini semua ya sampai modelnya jadi, modelnya dievaluasi gitu ya. Mungkin deployment kita nggak sampai deployment nanti di tugas besar karena deployment artinya harus diterapkan ya model yang kalian buat. Ya, nanti di tugas besar mungkin sampai sini saja. Ini nanti sampai sini ini baru dilakukan apa namanya setelah sampai sini kita lakukan presentasi gitu ya. Nah, itu di tugas besar kalian nanti. Jadi nggak sampai deployment nanti tugas besarnya ya. Dari business understanding sampai sini ini adalah tugas besar kalian. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Videonya. Sequence. As you can see from this slide, there are two questions designed to define the issue and thus determine the question used. Then there are 4 questions that can help you organize the annotated need. And finally, there are 4 additional questions aimed at validating both the data and the approach that gets designed. Please take a moment now to familiarize yourself with these questions, as they'll be vital to your success. Oke, itu This course is comprised of there are 5 modules, each going through 2 stages of the methodology, explaining the rationale as to why each stage is required. ya Within the same module, aslinya ini dia apa namanya ada 5 modul ya. Ini saya ambil dari apa namanya video dari yang dikembangkan oleh IBM. Nah, di sini juga ada studi kasus dan ada hands-on lab-nya tadi ya. Hospital readmissions for recurring findings can be seen as a sign of failure in the system to properly address the patient condition prior to the initial patient discharge. Kita lihat di sini sebentar. Kita lihat di sini. Ini ada hands-on lab. Jadi, nah hands-on lab ini mungkin minggu depan nanti saya coba bahas ya. Jadi contoh codingannya lah. Hands-on lab itu jadi prakteknya seperti apa. Nah, untuk saat ini kita bahas teorinya dulu. Oke, mungkin ini kita skip, kita masuk ke yang video berikutnya ya, yang video yang kedua. Kita masuk ke yang video yang kedua, penjelasan dari tahap yang pertama tadi ya, business understanding. Welcome to Data Science Methodology 101, from problem to approach business understanding. Has this ever happened to you? You've been called into a meeting by your boss who makes you aware of an important task.
one with a very tight deadline that absolutely has to be met. You both go back and forth to ensure that all aspects of the tasks have been considered, and the meeting ends with both of you confident that things are on track. Later that afternoon, however, after you've spent some time examining the various issues in play, you realize that you need to ask several additional questions in order to truly accomplish the task. Unfortunately, the boss won't be available again until tomorrow morning. Now, with the tight deadline still ringing in your ears, you start feeling a sense of uneasiness. So, what do? Do you risk moving forward, or do you stop and seek clarification? Data science methodology begins with spending the time to seek clarification to attain what can be referred to as a business understanding. Having this understanding is placed at the beginning of the methodology because getting clarity around the problem to be solved allows you to determine which data will be used to answer the question. Rollins suggests that having a clearly defined question is vital because it ultimately directs the analytic approach that will be needed to address the question. Ya, ini tahap pertama ya. Jadi tahap pertama itu tadi business understanding. Maksudnya adalah kalian harus mencari permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan. Ya, sama seperti di nanti di tugas besar ya. Tugas besar itu kalian harus sudah bisa memilih topiknya, topik apa yang ingin kalian selesaikan, gitu ya. Nah, cara memilih topik itu dari mana? Bisa kalian cari jurnal-jurnal yang terkait, ya, terutama terkait dengan data science atau machine learning gitu atau business analytics. Itu kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk mencari topik dari situ. Ya, topik apa nih yang mau saya selesaikan? Itu dulu. Jadi kalian harus paham. Ya ini kalau di tugas besar ya. Kalau di perusahaan nanti ya tergantung kalian di perusahaan itu ada masalah apa yang ingin bisa diselesaikan dengan data science gitu ya. Itu dulu yang harus kalian coba cari. Nanti dari situ baru masuk ke tahap berikutnya. Kira-kira data apa yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Ya, jadi permasalahan ini sudah ketemu. Kira-kira data apa yang harus saya kumpulkan. Misalnya kemarin, itu misalnya contohnya permasalahan yang ingin saya selesaikan adalah saya ingin tahu angkatan 2021 itu kira-kira siapa yang bisa lulus tepat waktu misalnya. Nah, berarti setelah ketemu topiknya, oh saya ingin menyelesaikan ini, saya ingin membuat prediksi angkatan 2021 yang kira-kira lulus tepat waktu. Itu adalah business understanding-nya. Nah, nanti dari situ ke analytical approach berikutnya adalah data apa yang harus saya kumpulkan, harus saya gunakan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, pertama misalnya, datanya adalah data transit nilai, gitu ya. Transit nilai itu yang data yang bisa saya gunakan. Nah, itu masuk ke tahap yang berikutnya, analytical approach. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggunakan data itu untuk bisa menjawab tadi permasalahan yang ingin diselesaikan. All too often, much effort is put into answering what people think is the question, and while the methods used to address that question might be sound, they don't help to solve the actual problem. Establishing a clearly defined question starts with understanding the goal of the person who's asking the question. For example, if a business owner asks, how can we reduce the cost of performing an activity? We need to understand, is the goal to improve? Nah, ini juga untuk memahami tadi permasalahan ya atau business understanding itu juga bisa dilihat dari tujuannya apa. Jadi tujuan kalian menggunakan data science itu untuk apa? Itu juga bisa. Ya, tadi bisa untuk mencari menentukan apa yang diselesaikan. Once the goal is clarified, the next piece of the puzzle is to figure out the objectives that are to support it. By breaking down the objectives, structured discussions can take place where priorities can be identified in a way that can lead to organizing and planning how to tackle the problem. Depending on the problem, different stakeholders will need to be engaged in the discussion to help determine requirements and clarify questions.
So now let's look at the case study related to applying Nah, ini contoh case study-nya ya. business understanding. In the case study, the question being asked is, what is the best way to allocate the limited healthcare budget to maximize its use in providing quality care? Ya, This question is one apa namanya ya, ini yang di contoh yang ini tuh tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan tadi ya, apa namanya, bagaimana memaksimalkan dengan budget yang terbatas. Di sini ada budget healthcare gitu ya, apa, pelayanan kesehatan, itu bisa memaksimalkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, itu tujuannya. became a hot topic with American healthcare insurance providers. As public funding for readmissions was decreasing, this insurance company was at risk of having to make up for the cost difference, which could potentially increase rates for its customers. Knowing that raising insurance rates was not going to be a popular move, the insurance company sat down with the healthcare authorities in its region and brought in IBM data scientists to see how data science could be applied to the question at hand. Before even starting to collect data, the goals and objectives needed to be defined. After spending time to determine the goals and objectives, Nah, ini di studi kasus ini menetapkan dulu tujuannya apa, goalnya ya, goal akhirnya itu apa, kemudian objektifnya, tujuannya apa, itu. Jadi ada goal, ada tujuan. Misalnya di sini tujuannya adalah untuk bagaimana caranya, ini kasusnya di Amerika ya, di apa namanya, pemerintah di Amerika itu bisa menyediakan kualitas pelayanan kesehatan yang bagus, tapi tanpa harus meningkatkan biaya, karena biaya anggarannya misalnya terbatas. Gitu. Nah, makanya pemerintah Amerika itu meminta orang IBM gitu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu menggunakan data science, yang menggunakan data science. Nah, ini jadi harus ditetapkan dulu goals-nya dan objektifnya apa. Tujuan akhirnya itu apa, kemudian tujuan penelitiannya apa. Ya. the team prioritized patient readmission as an effective area for review. Its goals and objectives was found that approximately 30% of individuals. Nah, di sini akhirnya diambil bahwa yang mau diselesaikan adalah bagaimana caranya supaya si pasien yang sudah dirawat itu tidak readmission itu tidak cepat balik lagi gitu. Artinya kan kualitas kesehatan itu dilihat kalau misalnya setelah pasien itu dirawat kemudian dia nggak balik lagi ke rumah sakit untuk dirawat, berarti pelayanan yang sebelumnya itu bagus kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak berapa lama balik lagi sakit lagi orang yang dirawatnya, berarti pelayanan kesehatan itu kurang bagus. Jadi ini yang ingin coba diselesaikan di studi kasus ini. Who finished rehab treatment would be readmitted to a rehab setting within a year, and that 50% would be readmitted within 5 years. After reviewing some records, it was discovered that the patients with congestive heart failure were at the top of the readmission list. It was further determined that a decision tree model could be applied to review this to determine why this was occurring. To gain the business understanding that would guide the analytics team in formulating and performing the first project, the IBM data scientists proposed and delivered an on-site workshop to kick things off. The key business sponsors' involvement throughout the project was critical in that the sponsors set overall direction, remained engaged and provided guidance, and ensured necessary support where needed. Finally, 4 business requirements were identified for whatever model would be built. Predicting readmission outcomes for those patients. Nah, ini akhirnya sampai kepada lebih detail lagi gitu ya. Jadi tujuannya itu lebih detail lagi. Sini tujuan yang lebih detail terutama menyangkut nanti dengan data science ya, algoritma apa misalnya tadi dipakai untuk apa. Jadi
sebisa mungkin harus lebih detail seperti ini. Oh ini nanti apa namanya penelitian yang dilakukan misalnya untuk memprediksi ya CHF ini serangan jantung ya. Jadi pasien serangan jantung itu dia memprediksi apakah dia akan kembali lagi ke rumah sakit atau enggak gitu. Ini readmission ya, untuk setiap pasien. Itu yang mereka coba cari gitu dengan data science ya. Jadi saya bisa mereka pengen memprediksi kalau pasien hasil serangan jantung itu balik lagi atau enggak gitu setelah dirawat di rumah sakit ya. Nah, jadi harus lebih spesifik seperti itu. Nanti di tugas besar kalian juga harus seperti itu. Tadi misalnya tujuannya itu harus lebih spesifik. Saya ingin memprediksi berapa mahasiswa angkatan 2021 yang lulus tepat waktu, berapa persen misalnya yang tidak lulus tepat waktu. Itu kan jadi lebih sudah menjurus ya, sangat menjurus, sangat spesifik. Ya, memang harus seperti itu di tujuannya ya. Understanding the combination of events that led to the predicted outcome and applying an easy-to-understand process to new patients regarding their readmission risk. This ends the business understanding section of this course. Nah, ini jadi sudah mengerucut bahwa yang mau dilihat itu adalah pasien dari serangan jantung, gitu ya. Heart attack, gitu. Untuk dia balik lagi ke rumah sakit atau enggak setelah dirawat. Itu sudah sangat spesifik di tujuannya. Yaitu tadi yang business understanding. Kita masuk ke tahap berikutnya setelahnya, yaitu adalah analytical approach. Ya. Welcome to Data Science Methodology Level 1, from problem to approach, analytic approach. Selecting the right analytic approach depends on the question being asked. The approach involves seeking clarification from the person who is asking the question, so as to be able to pick the most appropriate path or approach. In this video, we'll see how the second stage of the data science methodology is applied. Once the problem to be addressed is defined, the appropriate analytic approach for the problem is selected in the context of the business requirements. This is the second stage of the data science methodology. Once a strong understanding of the question is established. Nah, ini ya, jadi seperti yang kemarin kan ada beberapa metode analitik itu ada beberapa ya. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif kemarin sudah. Nah, sebenarnya di tahapan analytic approach ini untuk menentukan, misalnya tadi di tujuan awal di business understanding tadi, tujuannya adalah untuk memprediksi pasien yang sudah dirawat itu balik lagi ke rumah sakit atau enggak. Nah, dari situ kita masuk kategorinya deskriptif, atau diagnostik, atau prediktif, atau preskriptif kemarin. Nah, sebetulnya kalau data science itu nggak mungkin hanya deskriptif ya. Entah itu nanti diagnostik, atau prediktif atau forecasting, atau preskriptif. Nah, preskriptif itu untuk yang seperti kemarin ya, koki atau dokter gitu. Dokter memberikan resep, atau koki meracik menu. Nah, itu adalah preskriptif. Nah, ini di analytical approach ini kita harus menentukan masuk kategori mana, kemudian nanti juga bisa kira-kira algoritma apa yang cocok. Karena kemarin kan banyak algoritmanya. The analytic approach will be selected. This means identifying what type of patterns will be needed to address the question most effectively. If the question is to determine probabilities of the question, then a predictive model may be used. If the question is to show relationships, a descriptive approach may be required. This would be one that would look at clusters of similar activities based on event. Nah, di sini ya, jadi tergantung dari
dari pertanyaan yang diselesaikannya apa gitu. Dan algoritma apa? Apakah ini dia klasifikasi? Ya, kalau pertanyaannya itu hanya membutuhkan jawaban yes or no, oh ini berarti masuknya ke klasifikasi. Kalau misalnya pertanyaannya itu ingin memperlihatkan hubungan, oh ini masuk ke dalam deskriptif yang tadi. Nah, deskriptif nanti apa algoritma yang sesuai? Kalau pertanyaannya itu menentukan probabilitas, ada probabilitas di sana, nah itu berarti prediktif. Untuk memprediksi atau untuk memforecast, itu berarti masuk ke model prediktif. Nah, nanti dilihat model prediktif ini algoritma yang digunakan apa saja, karena masing-masing itu kan berbeda. Gitu. Ini maksudnya di tahapan yang analytical approach. Statistical analysis applies to problems that require counts. For example, if the question requires a yes or no answer, then a classification approach to predicting a response would be suitable. Machine learning is a field of study that gives computers the ability to learn without. Nah, ini nanti kita algoritmanya akan menggunakan algoritma machine learning. Ya. Yang kemarin, jadi secara umum machine learning itu nanti ada yang dibagi menjadi 3 secara umum ya, supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Explicitly programmed. Machine learning can be used to identify relationships and trends in data that might otherwise not be accessible or identified. In the case where the question is to learn about human behavior, then an appropriate response would be to use clustering association approaches. So now, let's look at the case study related to applying analytic approach. Nah, ini kita coba lihat yang di studi kasus yang tadi ya. For the case study, a decision tree classification model is used to identify. Nah, di sini dia menggunakan decision tree. Nah, dia masuk ke kategori klasifikasi. Nah, klasifikasi, kemudian algoritma yang dipakai adalah decision tree. Jadi sebetulnya klasifikasi itu banyak juga algoritma yang bisa dipakai gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan decision tree. Ya, dan decision tree ini masuk ke dalam predictive model. Kenapa? Karena bisa memprediksi hasil ya, suatu outcome. Misalnya, oh ini nanti kan tadi pengennya memprediksi pasien yang kena serangan jantung itu balik lagi atau enggak. Nah, berarti dia masuk ke dalam klasifikasi nanti. Oh, misalnya nanti ini masuk ke yang kalau seperti ini dia akan balik lagi. Kalau seperti ini dia tidak akan balik lagi. Nah, gitu. Makanya dia masuknya ke dalam klasifikasi. Nah, kemudian dari klasifikasi ditentukan oh algoritma yang digunakan adalah decision tree. Ya, jadi seperti itu. Karena sepertinya klasifikasi juga banyak algoritma yang bisa dipakai sebetulnya. Nah, cuma di kasus yang tadi, ini dia menggunakan decision tree. Nah, nanti di tugas besar kalian pun sama seperti itu ya. Jadi setelah kalian ingin tahu masalah apa yang akan kalian selesaikan, nah kalian harus bisa mencari nih, ini untuk menyelesaikan masalah ini tuh, pertama, ini masuk kategori apa? Klasifikasikah, clusteringkah, atau misalnya hanya forecasting. Nah, kalian harus bisa menentukan itu. Nah, kalau sudah nanti, oh ini masuknya kategori algoritma apa yang tepat nih. Nah, misalnya kemarin ya, kalau klasifikasi bisa decision tree, bisa K-nearest neighbor, ya KNN. Kemudian kalau clustering ada K-mean clustering, nah, dan yang lainnya, yaitu metode clustering. Untuk forecasting, misalnya apakah menggunakan regresi linier atau multiple regresi linier atau yang lainnya. Nah, jadi kalian tentuin dulu untuk menyelesaikan permasalahan kalian yang mau kalian angkat di tugas besar, ini masuk kategori apa, kemudian algoritma apa yang sesuai. Combination of conditions leading to each patient's outcome. In this approach, examining the variables in each of the nodes along each path to a lead led to a respective threshold value. This means the decision tree classifier provides both the predicted outcome as well as the likelihood of the outcome based on the proportion of the dominant outcome, yes or no, in each group. From this information, the analyst can obtain the readmission risk or the likelihood of a yes for each patient.
If the dominant outcome is yes, then the risk is simply the proportion of yes patients in a lead. If it is no, then the risk is 1 minus the proportion of no patients. A decision tree classification model is easy for non-data scientists to understand and apply. Nah, ini contoh secara manualnya ya. Jadi decision secara manual misalnya di sini yang paling atas itu ada pasiennya, kemudian pasiennya itu dibagi menjadi 3, ada serangan jantung, ada apalagi gitu ya, nih bobotnya lebih cepat, naik dan sebagainya, kemudian dipecah lagi ya, dan sebagainya. Nah, ini dia akan di permasalahan ini dia menggunakan decision tree seperti yang tadi. Skip saja. The decision tree classification approach is chosen for building. Jadi intinya itu ya, kita menggunakan klasifikasi dan menggunakan decision tree untuk yang tahap tadi analytical approach. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Yaitu data requirement. Welcome to Data Science Methodology 101, from requirements to collection, data requirements. If your goal is to make a spaghetti dinner, but you don't have the right ingredients to make the dish, then your success will be compromised. Think of this section of the data science methodology as cooking with data. Each step is critical in making the meal. So, if the problem that needs to be resolved is the recipe, so to speak, and data is an ingredient, then the data scientist needs to identify which ingredients are required, how to source and collect them, how to understand and work with them, and how to prepare the data to meet the desired outcome. Building on the understanding of the problem at hand, and then using the analytical approach selected, the data scientist is ready to get started. Now let's look at some examples of the data requirements within the data science methodology. Prior to undertaking data collection and data preparation stages of the methodology, it's vital to define the data requirement. Nah, data requirement sebenarnya untuk mengetahui data apa aja yang dibutuhkan. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, kira-kira data apa yang dibutuhkan. Nah, ini kita bisa menggunakan tools 5W1H ya. Di who, what, where, when, why. Who itu siapa yang melakukan, what kenapa ini terjadi gitu ya. Kemudian where di mana itu kejadiannya berlangsung, kapan, why kenapa, kemudian how bagaimana. Nah, ini untuk mengkolek datanya ya, untuk mengetahui data apa yang dibutuhkan, ini kita bisa menggunakan 5W1H. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengumpulan datanya. Dan ini tadi ada panah yang berulang di sini. Artinya kalau setelah dikumpulkan, kayaknya masih butuh data yang lain, maka berarti harus cari data lagi. Seperti itu. Requirements for decision tree classification. This includes identifying the necessary content, formats, and sources for initial data collection. So now, let's look at the case study related to defining data requirements. In the case study, the first task was to define the data requirements for the decision tree classification approach that was selected. This included selecting the certification cohort from the health insurance providers base. In order to compile the complete clinical histories, 3 criteria were identified for inclusion in the cohort. First, the patient needed to be admitted as inpatient within the provider service area, so they'd have access to the necessary information. Second, nah, ini mulai menentukan ya data-data apa yang perlu dicari. Tadi kan lebih fokus ke serangan jantung gitu ya. Maka atau disebut CHV di sini ya, congestive heart failure. Nah, ini dia lebih detailkan lagi. Di sini mendefine and select cohort. Cohort itu maksudnya ya apa namanya? Pasien yang
menjadi targetnya gitu ya. Seperti itu. Misalnya pasien yang menjadi target itu adalah apa namanya, yang punya asuransi gitu ya, yang dia enrollment-nya itu 6 bulan sebelum terjadinya serangan jantung. Jadi seperti itu. Jadi memilih data yang memang sesuai dengan topik yang And we akan focused on diselesaikan. patients with a primary diagnosis of congestive heart failure during 1 full year. Third, a patient must have had continuous aluminum for at least 6 months prior to the primary admission for congestive heart failure, so that complete medical history could be compiled. Congestive heart failure patients who had also been diagnosed as having other significant medical conditions were excluded from the cohort because those conditions would cause higher than average readmission rates and thus exclude the results. Then the content, format, and representations of the data needed for decision tree classification were defined. Nah, setelah itu kita mendefinisikan data ya. Jadi datanya itu dibuat, artinya kita tentukan mana variabel dependennya ya. Di sini variabel dependen, jadi variabel tergantungnya, dan mana variabel independennya atau prediktornya gitu. Nah, yang kemarin saya sampaikan ada variabel X, ada variabel Y gitu ya. Nah, dari situ kita dari data yang ada ini kita kelompokkan, kita buat formatnya. Ya, formatnya misalnya dalam bentuk Excel gitu ya. Ini dia variabel X-nya apa saja. Nah, kemudian variabel Y-nya apa. Nah, di sini variabel X itu adalah dependent variable, variabel yang tergantung. Ya, jangan prediktor itu adalah variabel Y-nya atau variabel independennya. On record per patient, the columns representing the variables of the model. To model the readmission outcome, there needed to be data covering all aspects. Misalnya kemarin kalau kasus yang kemarin ya, misalnya yang untuk memprediksi angkatan 2021 itu ya. Jadi yang apa namanya? Yang variabel X-nya, variabel yang tergantungnya, variabel dependennya itu misalnya nilai mata kuliahnya apa, nilainya berapa, kemudian setiap apa namanya? Setiap baris itu menunjukkan data mahasiswa. Nah, sedangkan setiap kolom di sini disebutkan kolom representing variabel. Jadi kolom itu merepresentasikan variabel. Jadi ada kolom, ada baris. Ya, kalau baris itu menunjukkan record per pasiennya, di sini record per, kalau tadi kasus mahasiswa itu record per mahasiswanya. Jadi nama mahasiswanya itu ada di baris. Kalau yang di kolom itu adalah variabelnya. Dan nilai mata kuliah A, nilai mata kuliah B, nilai mata kuliah C, terus kalau misalnya mau ditambah misalkan status apa tempat tinggalnya gitu yang ngekos atau tidak ngekos itu masuk ke dalam variabel X ya atau variabel dependence. Nah, kemudian nanti yang variabel Y-nya, yang prediktornya misalnya nanti kalian juga harus menentukan oh si A ini lulus tepat waktu atau enggak, si B lulus tepat waktu atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mau memprediksi misalnya angkatan 2021, sedangkan angkatan 2021 kan belum ada yang lulus, berarti data yang harus kita kumpulkan untuk membuat modelnya nanti itu adalah angkatan sebelumnya yang dia sudah lulus, sehingga variabel Y-nya itu bisa diisi misalnya angkatan 2018, angkatan 2018 yang sudah lulus mungkin ya. Nah, itu datanya kita 2018 ke belakang, 2017, 2018. Itu kan banyak sudah lulus. Nah, itu yang digunakan datanya untuk membuat model. Nah, nanti kalau modelnya sudah jadi, baru data angkatan 2021 itu dimasukkan ke model itu. Sehingga kalau pakai angkatan 2018 ke belakang, itu variabel X maupun variabel Y-nya sudah ada datanya. Karena dia sudah ada yang lulus. Ya, lulusnya tepat waktu atau enggak. Itu bisa diisi. Walaupun nanti digunakan untuk memprediksi angkatan 2021. Jadi seperti itu.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. History. Ini kayaknya Scientists rolled out the transactional methods to the patient level, creating a number of new intinya sih seperti itu ya. Skip saja yang ini. Kita masuk ke video yang kelima tentang data collection, yang mulai pengumpulan data. Welcome to Data Science Methodology 101, from requirements to collection, data collection. After the initial data collection is performed, an assessment by the data scientist takes place to determine whether or not they have what they need. As is the case when shopping for ingredients to make a meal, some ingredients might be out of season and more difficult to obtain, or cost more than initially thought. In this phase, the data requirements are revised and decisions are made as to whether or not the collection requires more data. Once the data ingredients are collected, within the data collection stage, the data scientists will have a good understanding of what they'll be working with. Techniques such as descriptive statistics and visualization can be applied to the data set to assess the content, quality, and initial insights about the data. Gaps in the data will be identified, and plans to either fill or make substitutions will have to be made. In essence, the ingredients are now sitting on the cutting board. Now let's look at some examples of the data collection stage within the data science methodology. This stage is undertaken as a follow-up to the data requirements stage. So now let's look at the case study related to applied data collection. Collecting data requires that you learn source or know where to find the data elements that are needed. Nah, ini contoh pengumpulan datanya ya. Jadi di studi kasus tadi, misalnya data-data apa sih yang dibutuhkan. Nah, ini kemudian setelah kita tentukan, maka tahap berikutnya adalah kita mulai mengumpulkan data. Yang mengumpulkan data misalnya dari data-data yang dimiliki oleh rumah sakit, data record pasiennya, data pembayaran, klaim pembayaran, dan sebagainya. Itu datanya semua dikumpulkan. Nah, tadi kalau misalnya kasus-kasus saya ingin memprediksi angkatan 2021, berarti data yang saya kumpulkan tadi transip nilai. Transip nilai tahu ini ya, mahasiswa sebelum tadi angkatan 2018 ke belakang, 2018, 2017 terus. Nah, itu datanya saya kumpulkan, data transip nilainya. Nah, kemudian di klasifikasinya juga saya kumpulkan dia lulus tepat waktu atau tidak gitu. Nah, karena saya ingin menggunakan model nanti setelah modelnya jadi itu untuk memprediksi angkatan 2021. Gitu. Itu proses pengumpulan datanya. These can include demographic, clinical, and coverage information of patients, provider information, claims records, as well as pharmaceutical and other information related to all the diagnoses of the congestive heart failure patients. For this case study, certain drug information was also needed, but that data source was not yet integrated with the rest of the data sources. This leads to an important point. It's all right to defer decisions about unavailable data and attempt to acquire it in a later stage. For example, this can even be done after. Nah, ini juga mungkin bisa jadi ada beberapa data yang dia dibutuhkan tapi datanya nggak tersedia. Ya bisa aja ada kejadian seperti itu. Getting some immediate results from the predictive model. If those results suggest that the drug information might be important in obtaining a good model, then the time to try to get it would be invested. As it turned out, though, they were able to build a reasonably good model without this drug information. DBAs and programmers often work together to extract data from their own sources and merge it. This allows for removing redundant data, making it available for the next stage of the methodology, which is data understanding. At this stage, if necessary, data scientists and analytics team members can discuss various ways to better manage their data, including automating certain processes in the database so that data collection is easier and faster. Nah, kalau misalnya ada data, misalnya tadi yang nggak ada gitu ya, dibutuhkan tapi nggak ada, nah kita bisa juga ngambil dari data-data yang ada, apa data yang kita bisa ekstrak. Nah, kita bisa ekstrak,
apa namanya, sehingga menghasilkan data baru, data variabel baru istilahnya ya, variabel bisa tambah. Kalau misalnya atau tadi yang data kita butuhkan tapi nggak tersedia, bisa nggak kita ekstrak dari data yang ada? Itu dalam proses pengumpulan data. Ini tahap yang ke-5 atau video yang ke-5. Berikutnya kita masuk ke video yang ke-6 ya. Data preparation. Data understanding dulu. Welcome to Data Science Methodology 101, from understanding to preparation for data understanding. Data understanding encompasses all activities related to constructing the data set. Essentially, the data understanding section of the data science methodology answers the question, is the data you collected representative of the problem to be solved? Let's apply the data understanding stage of our methodology to the case study we've been examining. In order to understand the data related to congestive heart failure admissions, descriptive statistics needed to be run against the data columns that would become variables in the model. First, these statistics included univariates, and statistics on each variable, such as mean, median, minimum, maximum. Nah, ini data understanding ini biasanya di awal. Jadi kita ingin tahu misalnya sebaran datanya seperti apa. Ini bisa mencakup ya tadi statistik deskriptif ya. Baik yang univariat atau kita mau lihat korelasi antar variabelnya seperti apa. Sampai yang terakhir kita buat histogramnya gitu ya. Atau kita buat chart-chart yang lain. Ini misalnya kita ingin cek rata-rata min dari data seperti apa, nilai tengahnya dari data seperti apa, kemudian data yang sering muncul itu data apa. Nah, itu tahapan dalam data understanding. Sebelum nanti kita masuk ke tahapan berikutnya ya, data preparation. Jadi seperti itu. Ini biasanya lebih kepada statistik deskriptif di sini di data understanding. And standard deviation. Second, pairwise correlations were used to see how closely certain variables were related, and which ones, if any, were very highly correlated, meaning that they would be essentially redundant, thus making only one relevant for modeling. Third, histograms of the variables were examined to understand their distributions. Histograms are a good way to understand how values or a variable are distributed and which sorts of data preparation may be needed to make the variable more useful in a model. For example, for a categorical variable that has too many distinct values to be informative of a model, the histogram would help them decide how to consolidate their values. The univariate statistics and histograms are also used to assess data quality. Nah, ini juga ya, di data understanding kita juga bisa ngecek kualitas data. Kualitas data ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi data yang kita punya itu bisa jadi ada nilai-nilai yang kosong, nggak ada isinya. Maka itu masuk ke dalam yang disebut dengan missing value. Nah, data yang bagus, ya di sini disebut dengan data quality. Jadi kualitas dari data itu datanya akurat, kemudian relevan, bisa diakses, lengkap, ada nilainya semua, jelas, clarity gitu ya. Kemudian ada data waktunya itu lebih bagus. Gitu. Jadi di data understanding kita juga ngecek nih datanya ada yang miss atau enggak. Kemudian kalau misalnya dia terkait dengan responden, misalnya responden laki-laki dengan perempuan, itu datanya balance atau enggak, balance antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Karena kalau misalnya kita mempertimbangkan gender, sedangkan datanya itu enggak balance, nanti modelnya enggak bagus. Nah, karena ternyata yang lebih banyak data perempuannya, nah berarti modelnya itu enggak bagus. Makanya harus dibalance dulu, dibalancekan dulu datanya. Nah, biasanya di sini itu yang dicek ada missing value atau enggak. Missing value itu tadi ya yang enggak ada nilainya. Kemudian datanya tadi balance atau enggak. Ya, seperti itu. Nah, nanti juga ada tekniknya. Nah, misalnya bagaimana untuk mengisi missing value itu. Pakai teknik apa? Apakah dengan menggunakan data rata-rata, jadi yang kosong itu nanti akan diisi dari rata-rata
data keseluruhan gitu ya, atau misalnya menggunakan untuk mengisi missing value-nya menggunakan data yang angka yang sering muncul gitu. Angka yang sering muncul itu dipakai untuk mengisi kolom yang nggak ada nilainya, yang missing value. Ya itu tergantung nanti, tergantung kita mau pakai teknik yang mana gitu. Kemudian untuk data yang tidak balance tadi, misalnya kalau ternyata data laki-laki lebih banyak daripada data perempuan. Nah, gimana caranya nih supaya si datanya itu menjadi balance misalnya? Apakah yang sedikitnya ini kita generate sehingga jumlahnya jadi sama, yang misalnya yang sedikit data perempuan, maka data perempuannya kita generate lagi sehingga jumlahnya sama dengan data laki-laki. Atau kebalikannya, yang data laki-lakinya kita turunkan sehingga jumlahnya sama dengan data perempuan gitu. Itu tergantung nanti pilihan ya. Namanya nanti ada yang disebut dengan handling missing value atau handling imbalance data. Jadi bagaimana kita menghandle data yang missing dan bagaimana kita menghandle data yang tidak balance ya, sebelum nanti kita buatkan modelnya. Nah, ini sangat penting di data quality ya, makanya masuk kita harus tahu dulu, kita harus cek dulu datanya, itu masuk dalam tahapan tadi data understanding. From the information provided, certain values can be recoded or perhaps even dropped if necessary, such as when a certain variable has missing values. The question then becomes, does missing mean anything? Sometimes a missing value might mean no or zero, or at other times it simply means we don't know. Or if a variable contains invalid or misleading values, such as a numeric variable called age that contains 0 and 100, and also 999, where that 999 actually means missing, but would be treated as a valid value unless we corrected it. Initially, the meaning of congestive heart failure remission was decided on the basis of the primary diagnosis of congestive heart failure. But working through the data understanding stage revealed that the initial definition was not capturing all of the congestive heart failure admissions that were expected based on clinical experiment. Comprehensive definition of congestive heart failure admission. Intinya seperti itu ya, ini saya skip aja biar bisa cepat. Kita masuk ke video berikutnya, video yang ke-7. Itu tahapan data preparation, jadi penyiapan data. Welcome to Data Science Methodology 101, from understanding to preparation, data preparation concepts. In a sense, data preparation is similar to washing freshly picked vegetables insofar as unwanted elements such as dirt or imperfections are removed. Together with data collection and data understanding, data preparation is the most time-consuming phase of a data science project, typically taking 70% and even up to 90% of the overall project time. Automating some of the data collection and preparation processes in the database can reduce this time to as little as 50%. This time savings translates into increased time for data scientists to focus on creating models. To continue with our cooking metaphor, we know that the process of chopping onions to a finer state will allow for its flavors to spread through a sauce more easily than would be the case if we were to draw. Nah, ini tahapan di data science untuk data preparation, ini tahapan yang paling menyita waktu ya. Di sini disebutkan antara 70 bahkan sampai 90% dari project data science itu biasanya di tahapan data preparation ini. Menyiapkan datanya. Jadi sebelum kita buat modelnya, maka data ini harus kita siapkan. Maksudnya disiapkan itu apa? Misalnya tadi ada yang missing value, berarti missing value-nya harus kita isi dulu. Ada yang datanya nggak balance, berarti datanya harus kita balancekan dulu. Nah, itu adalah masuk ke dalam data preparation, ya, atau disebut dengan data cleaning, ya, dibersihkan. Jadi data bersih, cleaning data, ya, clean atau cleansing data, itu proses membuat data itu bersih. Artinya bersih itu siap untuk digunakan
membuat model datanya, data yang kita punya. Nah, mulai dari apakah datanya ini bisa perlu dilakukan transformasi, misalnya kalau ini diilustrasikan dia kalau mau masak gitu ya, mau masak data yang awalnya itu kan misalnya kayak ini bawang dalam bentuk bonggol. Nah, kita sebelum masak berarti ketika data preparation tuh kita iris-iris bawangnya, nah itu berarti kan mentransformasi, ya, merubah ya di bawang yang bentuknya bonggolan menjadi irisan-irisan. Itu diilustrasikan seperti kita melakukan data transformasi atau transforming data. Drop a whole onion into the saucepan. Similar, transforming data in the data preparation phase is the process of getting the data into a state where it may be easier to work with. Specifically, the data preparation stage of the methodology answers the question, what are the ways in which data is prepared? To work effectively with the data, it must be prepared in a way that addresses missing or invalid. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya ada data, ini data nama, data tanggal, data umur, data lokasi, ya data negara. Misalnya pertama ini data nomor 4 dengan data nomor 7 ini kan sama. Nah ini ada 2, berarti ini ada duplikasi data. Nah, duplikasi data itu harus dihilangkan. Jadi yang dipakai cuma satu aja. Mau yang dipakai mau yang mana nih? Mau yang baris keempat atau baris ketujuh misalnya. Itu harus salah satu harus di-delete. Ya, ini tanda orange itu remove duplicate. Jadi data yang duplikasi itu harus di-delete. Kemudian yang kedua, kita cek misalnya di kolom A ini yang berisi nama, ini kan dia sama nggak ininya, formatnya misalnya. Ini kan yang semua nama depan sama nama belakang ya, kemudian ada spasi. Tapi yang nomor 5 ini dia ada koma gitu. Nah ini kan berarti nggak sama formatnya. Nah ini formatnya harus kita rubah dulu nih. Ya formatnya harus disamakan. Misalnya supaya yang ini nggak pakai koma dan formatnya itu nama depan dan nama belakang. Jadi Tom Kelly jadinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang format juga yang beda formatnya nih. Kalau di kolom B ini kan formatnya itu tahun, spasi bulan, bulannya pakai 0, kemudian spasi tanggal. Nah, sedangkan yang di datanya yang di baris keempat, si Henry ini, dan juga yang di 7 ini kan bisa 2 ya, ini nanti bisa di-delete 1. Ini dia formatnya itu nggak sama dengan yang lain. Nah, ini harus dirubah dulu. Ya, di sini disebutkan formatting. Jadi formatnya harus disamakan dulu. Kemudian berikutnya tadi missing value atau missing data. Di baris yang ke-6 ini dia di kolom umur yang kolom C ini yang untuk data John Kell ini nggak ada isinya. Dia nggak ada isi umurnya. Nah, ini bagaimana kita menghandle-nya? Tadi yang saya sampaikan salah satunya misalnya apakah kita pakai rata-rata. Nah, kalau rata-rata berarti ini total semua data dibagi jumlah datanya. Nah, nanti dipakai untuk mengisi yang kosong ini. Atau misalnya pakai data atau angka yang sering muncul. Nah, ini yang sering muncul itu nggak ada ya. Karena yang 35 ini nanti kita delete. Kalau misalnya 35-nya ada, oh berarti yang sering muncul itu 35 angkanya. Oh berarti yang missing value-nya kita pakai 35 gitu. Ya, kemudian yang location juga sama ya. Location ini yang lain cuma 2 huruf. Ya, ini yang keempat dia lengkap gitu ya. Nah, ini juga formatnya kan berarti beda. Yang kolom E yang nama negara ini juga sama. Nama negara ini harus sama. Yang lain misalnya cuma 2 huruf, CA aja, CA. Nah, ini ada yang 3 huruf. Nah, ini kan formatting gitu kan. Nah, ini harus disamakan ya formatnya. Kalau 2 angka, 2 huruf ya 2 huruf saja. Nah, ini semuanya adalah proses yang disebut dengan data cleansing atau data preparation tadi. Ya, jadi membuat data itu clean. Ya, clean itu artinya apa? Siap untuk dibuat model, untuk membuat diolah ke tahap pembuatan model datanya.
Kalau sebelum siap, berarti jangan dipakai untuk buat model karena data harus dilakukan cleaning data dulu atau cleansing data. And remove duplicates or ensuring that everything is properly formatted. Feature engineering is also part of data preparation. Nah, yang termasuk data preparation juga apa yang disebut dengan feature engineering. Nah, feature engineering itu apa? Tadi, misalnya saya butuh dari data-data yang ada, dari variabel-variabel yang ada, atau di sini disebut dengan fitur, ada fitur A, fitur B, fitur C. Nah, ini saya bisa nggak meng-create satu fitur baru atau satu variabel baru. Nah, itu yang disebut dengan feature engineering. Ya. Nah, jadi disebutkan proses dalam domain knowledge dari data untuk meng-create the feature, to create feature yang atau mana fitur baru dari berdasarkan data-data yang kita punya. Itu juga memungkinkan dan itu masuk ke dalam data preparation. It is the process of using domain knowledge of the data to create features that make the machine learning algorithms work. A feature is a characteristic that might help in solving a problem. Features within the data are important to predictive models and will influence the results they want to achieve. Feature engineering is critical when machine learning tools are being applied to analyze the data. When working with text analysis steps for coding the data are required to be able to manipulate the data. The data scientist needs to know what they're looking for within their data set to address the question. Overlooking this now. Ini kalau untuk text analysis ya, mungkin kita skip aja juga. Intinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan berikutnya di video yang ke-8. Pembuatan model. Welcome to Data Science Methodology 101, from modeling to evaluation, modeling concepts. Modeling is the stage in the data science methodology where the data scientist has the chance to sample the sauce and determine if it's bang on or in need of more seasoning. This portion of the course is geared towards answering two key questions. First, what is the purpose of data? Nah, tadi disebutkan untuk modeling data, jadi membuat model ya. Nah, ini seperti di sini disebutkan kalau kita masak gitu ya. Nah, itu seberapa banyak garamnya, seberapa banyak saus yang harus ditambahkan. Nah, itu adalah ilustrasi modelnya. Nah, model ini istilahnya kalau yang waktu pertemuan yang lalu saya sampaikan, model itu seperti mesinnya. Jadi kalau kita merancang mobil misalnya atau merancang motor, model itu adalah mesin. Jadi kita merancang nanti membuat mesinnya sehingga ketika nanti kita punya data baru, kita masukkan ke mesin itu akan keluar hasilnya gitu ya. Nah, tadi misalkan ilustrasinya kalau saya mau memprediksi angkatan 2021 mahasiswa mana yang bisa lulus tepat waktu, mana yang tidak. Nah, ketika saya membuat modelnya, itu berarti saya membuat mesin yang bisa memprediksi. Sehingga ketika nanti saya punya data angkatan 2021, saya masukkan ke model tersebut, akan keluar hasilnya. Oh, si A ini lulus tepat waktu, si B tidak lulus tepat waktu. Nah, berdasarkan model yang saya buat. Nah, model itu harus data yang tadi menggunakan data yang masa lalu ya, data yang angkatan-angkatan sebelumnya. Gitu. Nah, itu ilustrasi dari model. Oke, kita lanjutkan dulu. And second, what are some of the characteristics of this process? Data modeling focuses on developing models that are either descriptive or predictive. Nah, model itu kemarin ya, jadi bisa mulai deskriptif, diagnostik, prediktif, atau preskriptif. Itu dalam model, jenis-jenis model. An example of a descriptive model might examine things like
If a person did this, then they're likely to prefer that. The predictive model tries to yield yes or no or stop-go type outcomes. These models are based on the analytic approach that was taken, either statistically driven or machine learning driven. The data scientists will use a training set for predictive modeling. A training set is a set of historical data. Nah, nanti ketika kalian akan membuat model, itu nanti data yang kalian punya itu harus di-split dulu, dipecah menjadi dua. Jadi data yang digunakan untuk training, jadi mentraining modelnya, dan data yang digunakan untuk testing, nah, menguji modelnya. Jadi training set ini data, misalnya saya punya 100 data nih. Biasanya rule of thumb-nya, aturan ininya yang biasanya banyak dipakai, atau rule of thumb itu, kalau saya punya 100 data, itu 80 dipakai 80 data dari total 100 data yang saya punya, itu untuk membuat modelnya. Nah, ini yang disebut sebagai data yang 80 itu sebagai data training set atau training data set. Ya, jadi nah, setelah modelnya jadi dengan menggunakan data yang 80, nah nanti saya gunakan data yang 20 tadi. Sisanya itu untuk menguji modelnya. Nah, makanya nanti setelah modelnya jadi, modelnya harus dievaluasi. Seberapa akurat model yang saya hasilkan gitu ya. Kemudian nanti ada ukuran kinerja dari modelnya. Nah, nanti ada beberapa yang bisa dipakai ukurannya. Nah, tapi biasanya seperti itu. Jadi dari data yang kita punya, tadi datanya kalau sudah clean, itu harus kita bagi jadi dua. Atau bahkan ada yang jadi tiga, tapi umumnya dibagi di tiga ya. Kalau yang dibagi, jadi umumnya dua. Nah, training set dan testing set atau test set gitu. Nah, biasanya kalau yang dibagi tiga ada lagi validation set. Jadi ada training set, ada test set, ada validation set. Tapi biasanya yang umum sih cuma dibagi dua ya. Nah, itu rule of thumb-nya atau aturan umumnya itu 80-20 atau 70-30. Tapi biasanya banyak dipakai itu 80-20. 80 untuk training set, 20 untuk testing set. Ya. Kalau saya punya datanya 1000, berarti 800 itu data untuk membuat modelnya, 200 data untuk menguji, mengetes model yang dihasilkan dari training set tadi. Ya, jadi seperti itu. In which the outcomes are already known. The training set acts like a gauge to determine if the model needs to be calibrated. In this stage, the data scientists will play around with different algorithms to ensure that the variables in play are actually required. The success of data compilation, preparation, and modeling depends on the understanding of the problem at hand and the appropriate analytical approach being taken. The data supports the answering of the question, and like the quality of the ingredients in cooking, sets the stage for the outcome. Constant refinement, adjustments, and tweaking are necessary within each step to ensure the outcome is one that's solid. In John Rollins' descriptive data science methodology, the framework is geared to do three things. First, understand the question at hand. Second, select an analytic approach or method to solve the problem. And third, obtain, understand, prepare, and model the data. The end goal is to move the data scientist to a point where a data model can be built enough to meet, well, let's hope so, the table. Oke, jadi This relevance is critical to the data science field. Intinya seperti itu ya untuk modeling. Kita masuk ke video yang ke-9. Itu adalah ya ini case study dari modeling. Pemahaman kalian lebih. Welcome to Data Science Methodology 101, from modeling to evaluation, modeling case study. Modeling is the stage in the data science methodology where the data scientist has the chance to sample the sauce and determine if it's bang on or in need of more seasoning. Now, let's apply the case study to the modeling stage within the data science methodology. Here we'll discuss one of the many aspects of model building, in this case, parameter tuning to improve the model.
With a prepared training set, the first decision tree classification model for congestive heart failure. Nah, nanti di modeling ini ada yang disebut dengan parameter tuning. Di parameter tuning itu adalah kalau misalnya kita sudah ketemu nih modelnya, nah terus modelnya itu kita cek kan, kita evaluasi, oh ini ternyata kurang akurat. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan keakuratan model itu? Apakah misalnya variabelnya ada yang ditambah atau variabelnya ada yang dikurangi, nah itu yang disebut dengan parameter tuning. We are looking for patients with high risk readmission, so the Ini outcome the accuracy mungkin of the model be improved in predicting the best outcome. di skip aja ya. Two different kinds of misclassification errors can be quite different. Tadi apa namanya, mengimprove model disebut parameter tuning. 68% accuracy is obtained. Oke. Nah, itu contohnya ya untuk dalam modeling. Berikutnya kita masuk ke video ke-10, yaitu evaluasi. Ya, evaluasi dari model. Jadi setelah modelnya jadi, maka tahap berikutnya kita melakukan evaluasi model. Welcome to Data Science Methodology 101, from modeling to evaluation. Evaluation. In model evaluation goes hand in hand with model building. As such, the modeling and evaluation stages are done iteratively. Model evaluation is performed during model development and before the model is deployed. Evaluation allows the quality of the model to be assessed, but it's also an opportunity to see if it meets the initial request. Nah, jadi evaluasi model ini tahapan yang sangat penting ya. Jadi setelah modelnya jadi, kita ingin tahu model yang kita hasilkan, yang didapat itu seberapa bagus gitu. Nanti dilihat apakah dari sisi keakuratannya ya. Nah, itu nanti dilihat, dan banyak cara untuk mengevaluasi model ya. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi model. Jadi dari keakuratan, efektivitas dari model dan sebagainya, ini nanti kita lihat. Itu masuk ke dalam tahap evaluasi, dan sifatnya itu iteratif. Artinya kalau setelah dievaluasi pertama, ini kurang akurat, berarti modelnya harus ada yang diperbaiki tadi. Dilakukan hypertuning, ya, parameter tuning. Jadi ada parameter mungkin yang dikurangi, ada yang ditambah misalnya, itu disebut parameter tuning, sampai dihasilkan model yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang keakuratannya tinggi, ya, yang efektivitasnya juga tinggi, tidak ada bias dan sebagainya, ya, atau yang nanti disebut dengan overfitting dan sebagainya. Itu untuk mengevaluasi model. Evaluation answers the question, does the model used really answer the initial question, or does it need to be adjusted? Model evaluation can have two main phases. The first is the diagnostic measures phase, which is used to ensure the model is working as intended. If the model is a predictive model, a decision tree can be used to evaluate if the answer to model can output is aligned to the initial design. It can be used to see where there are areas that require adjustments. If the model is a descriptive model, one in which relationships are to be assessed, then a testing set with known outcomes can be applied, and the model can be refined as needed. The second phase of evaluation that may be used is statistical significance testing. This type of evaluation can be applied to the model to ensure that the data is being properly handled and interpreted within the model. This is designed to avoid unnecessary second guessing when the answer is revealed. So now let's go back to our case study so that we can apply the evaluation component within the data science methodology. Let's look at one way to find the optimal model through a diagnostic measure based on tuning, one of the parameters of model building. Specifically, we'll see how to tune the relative cost of misclassifying yes and no outcomes. As shown in this table, 4 models were built with 4 different relative misclassification costs. As we see. Nah, ini di dalam tadi evaluasi dari model ya. Jadi setelah kita lakukan modeling, kemudian berikutnya kita lakukan evaluasi. Nanti juga di evaluasi kita akan tahu misalnya dari model yang kita buat itu
dia berapa tingkat true positifnya. Jadi nanti ada istilahnya itu true positif, false positif, kemudian true negatif, dan false negatif. Gitu ya. Jadi kalau true positif itu apa namanya? Ya, dia memprediksi yang memang seharusnya diprediksi, yang diharapkan sesuai gitu. Tapi false positif itu adalah dia salah memprediksi. Jadi harusnya itu diprediksinya itu apa namanya false gitu ya. Ternyata dia misalnya di false-nya true, tapi dia dipredikin jadi false ya. Nah nanti ada penjelasannya tuh yang jadi ada 4 ya, ada true positif, ada false positif, ada true negatif, ada false negatif. Itu nanti kita bahas lebih detail nanti di apa machine learning untuk tahap evaluasi. Nah kemudian juga tadi nilai akurasinya itu dilihat. Nah, biasanya ada yang disebut dengan istilahnya itu ROC curve ya. Jadi kalau nggak salah di sini nanti beberapa sebentar. Nah ini nih. Nah, ini salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi model itu juga dengan menggunakan yang disebut dengan Let's see on this slide, the optimal model. ROC curve. Ya, ada As you can see on kurva this slide, the ROC. optimal model is the one giving the maximum separation between the blue ROC curve relative to the red baseline. We can see that model 3 with a relative misclassification cost of 4 to 1 is the best of the 4 models. And just in case you were wondering, ROC stands for Receiver Operating Characteristic Curve, which was first developed during World War II to detect enemy aircraft on radar. It has since been used in many other fields as well. Today it's commonly used in machine learning and data mining. The ROC curve is a useful diagnostic tool in determining the optimal classification model. This curve quantifies how well a binary classification model performs, declassifying the yes and no outcomes when some discrimination criteria is varied. In this case, the criteria is a relative misclassification cause. By plotting the true positive rate against the false positive rate for different values of the relative misclassification cause, the ROC curve helped in selecting in the optimal model. This ends the evaluation section of this course. Thanks for watching. Oke, itu dievaluasi ya. Nanti lebih detailnya kalau kita bahas di setiap algoritma nanti ada apa namanya proses evaluasinya sendiri. Oke, tahap berikutnya yaitu deployment. Nah, tadi kalau di tugas besar kita nggak sampai sini ya, ini nggak sampai deployment, jadi hanya sampai evaluasi. From deployment to feedback. Deployment. While a data science model will provide an answer, the key to making the answer relevant and useful to address the initial question involves getting the stakeholders familiar with what you produce. In a business scenario, stakeholders have different specialties that will help make this happen, such as the solution owner, marketing, application developers, and IT administration. Once the model is evaluated and the data scientist is confident it will work, it's deployed and put to the ultimate test. Depending on the purpose of the model, it may be rolled out to a limited group of users or in a test environment to build up confidence in applying the outcome for use across the board. So now let's look at the case study related to deployment. In preparation for solution deployment, the next step was to assimilate the knowledge for the business group who would be designing and managing the intervention program to reduce reinfection risk. Ya, intinya sih di deployment ini apa namanya model yang kalian sudah buat tadi itu diterapkan gitu ya. Nah, diterapkannya ya tergantung di bagian mana nanti sesuai dengan permasalahan data science yang kalian sudah lakukan gitu ya. Intinya di situ. Nanti tahap berikutnya adalah apa namanya feedback ya, yang terakhir kita lanjut ke yang video ke-12 saja. Jadi intinya deployment itu menerapkan model apa namanya yang sudah kalian buat. Tadi misalnya kalau saya
modelnya sudah ada, sudah ketemu dan sudah evaluasi dari model itu bagus gitu ya, akurasinya tepat, efektivitasnya tepat gitu ya. Kemudian pakai misalnya tadi ROC curve-nya ternyata true positifnya itu lebih banyak ya daripada true positif dan true negatif. Artinya true positif itu ya yang memang saya inginkan untuk diprediksi ke situ, dia hasilnya seperti itu gitu. Kalau true positifnya dan true negatifnya itu banyak, itu berarti modelnya bagus ya. Nah, itu setelah itu ketemu modelnya, diterapkan misalnya kalau misalnya tadi saya ingin memprediksi mahasiswa angkatan 2021 yang lulus tepat waktu, maka saya coba masukkan data mahasiswa 2021, keluar hasilnya gitu. Oh, ternyata si Anu ini diprediksi lulus tepat waktu. Nah, berarti itu tahap deployment. Nah, nanti setelah di modelnya diterapkan, nah nanti ada feedback. Ya, masukan-masukan misalnya dari si user pengguna model data science yang sudah saya buat itu Welcome to seperti Data apa. Science Ini Methodology. tahapan feedback dan ini tahapan terakhir. Feedback. Once in play, feedback from the users will help to refine the model and assess it for performance and impact. The value of the model will be dependent on successfully incorporating feedback and making adjustments for as long as the solution is required. Throughout the data science methodology, each step sets the stage for the release. Making the methodology cyclical ensures refinement at each stage of the game. The feedback process is rooted in the notion that the more you know, the more that we want it. That's the way John Rollins sees it, and hopefully we do too. Once the model is evaluated and the data scientist is confident it will work, it's deployed and put to the ultimate test, actual real-time use in the field. So now let's look at our case study again to see how the feedback portion of the methodology is applied. The plan for the feedback stage. Oke, mungkin tadi gambarannya ya untuk case study-nya nanti kalian bisa dengarkan sendiri. Jadi step-stepnya seperti itu ya, step-stepnya seperti itu yang tadi sudah digambarkan dalam untuk metodologi data science. Nah, tugas besar kalian pun sama nanti, itu mengikuti tahapan yang tadi ya. Untuk minggu ini mungkin tugas besarnya belum saya proposal ya, untuk tugas besar belum saya berikan, nanti minggu depan saya akan berikan. Untuk yang minggu ini sesuai yang kemarin saya sampaikan, jadi nanti kalian tugasnya masih tugas individu ya, kalian mengikuti webinar yang kemarin. Nah, webinar yang kemarin itu pembicaranya itu adalah alumni TI juga ya. Itu alumni TI. Dia dulu kerjanya di Lazada, kemudian juga pernah di Lazada, pernah di JDID. Kalau kalian cek di LinkedIn-nya ya. Nah, itu supaya buat jadi gambaran kalian kalau misalnya nanti mau berkarir di data science ya. Saya coba tampilkan LinkedIn-nya pembicaranya ya. Itu adalah ini alumni TI juga, alumni TI Untirta. Karena nanti kalian bisa banyak nanya, ini kan kakak angkatan kalian nih. Nah, ini namanya Abi Frajna Vijanata ya. Nah, ini angkatan lulusnya 2010 ya, angkatan 2006. Lulusnya 2010. Kemudian beliau saya sempat di Lazada, sempat di JDID kerjanya, nah sekarang di sini Dekatalis. Dekatalis ini adalah anak perusahaannya Bang Jago. Bang Jago.
dia memang fokus di data science, jadi karirnya di data science. Ya, walaupun lulusan teknik industri. Jadi kalian bisa punya gambaran kalau misalnya nanti pengen berkarir di data science, nah itu bisa mengikuti langkah-langkahnya di pembicara yang webinar nanti hari Kamis ya. Makanya harus kalian ikuti dan kalian coba resume materinya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada, silakan dibuka lagi kameranya untuk saya capture absen. Untuk pengumpulan tugasnya nanti saya buatkan folder di Spada ya. Nanti kalian kumpulkan di Spada yang resume webinar itu ya. Baik, Pak. Silakan dibuka kameranya. Saya hitung sampai 3 untuk di capture. Ini saya capture 1, 2. Satu lagi. 2. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.